adik-adik. Shalom. Kurang semangat nih, sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, gimana kabarnya hari ini nih? Masih semangat gak buat memuji Tuhan? Oke, kalau yang masih semangat kakak minta yuk hari ini yang merasa bahagia boleh angkat tangannya. Yang merasa bahagia kakak boleh minta kepalkan tangannya sambil katakan semangat, semangat, semangat. Oke, kakak hitung ya 1 sampai 3 kita kepalkan tangan lalu kita katakan semangat sampai 3 kali ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka. Kasih tepuk tangan yang meriah. Ya, biar lebih semangat, kita yel Super Kiss dulu yuk. Ayo, ambil posisi ya. Super Kiss, apa kabarmu hari ini? Dahsyat, luar biasa, Yes, yes, yes. hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Oke adik-adik, sekarang kakak persilahkan buat adik-adik duduk kembali. Oke adik-adik, sekarang kakak tanya, siapa yang di sini udah rindu buat dengerin firman Tuhan?
Boleh angkat tangannya yang rindu dengerin firman Tuhan? Oke, yang rindu dengerin firman Tuhan. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kakak minta semuanya buat sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik itu gimana sih Kak Tania? Lipat tangan, tutup mata. Oke, seperti yang Kak Nia udah bilang ya. Ayo semuanya kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, agar setiap firman yang ditaburkan oleh kakak sekolah minggu dapat berbuah dengan lebatnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap dalam sikap doa ya adik-adik. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku
tempat, saya serahkan kepada kakak yang bertugas. Halo, Shalom Super Kids. Wah, puji Tuhan hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Oke, hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Yona mau ajak kita yel-yel Super Kids dulu yuk. Apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Ayo kita sama-sama mempersiapkan diri, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah, kami boleh sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu dapat bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yang masih makan boleh ditaruh dulu makanannya, yang masih minum boleh ditaruh dulu minumannya. Ayo kita mau mempersiapkan tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Oke, kalau sudah, ayo kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka dalam Yunus 1. Kitab Yunus dibuka. Kita mau belajar tentang taat. Ya, tentang taat. Gimana adik-adik di rumah? Apakah adik-adik sudah taat? Ya. Di sini kita mau belajar dari Nabi Yunus tentang taat. Nah, jadi di sini adik-adik udah tahu cerita tentang Nabi Yunus? Nabi Yunus adalah seorang nabi yang pernah ada di dalam perut ikan. Wah, selama 3 hari 3 malam. Kenapa ya Nabi Yunus bisa ada di dalam perut ikan? Karena Nabi Yunus waktu itu gak taat sama perintah Tuhan. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Waktu itu Nabi Yunus disuruh sama Tuhan. Hai Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe, kasih tahu orang-orang yang ada di kota Niniwe untuk mereka semua bertobat karena mereka telah melakukan kejahatan. Kayak gitu. Nabi Yunus disuruh sama Tuhan ke kota Niniwe untuk ngasih tahu orang-orang di kota Niniwe kalau mereka itu sudah berbuat kejahatan. Nah, waktu Nabi Yunus disuruh ke kota Niniwe, malah Nabi Yunus perginya ke kota Tarsis. Nabi Yunus menghindar dari perintah Tuhan. Ibaratnya kota Niniwe itu ke sana, sedangkan kota Tarsis itu ke sana. Jadi tolak belakang. Iya. Nah, akhirnya Nabi Yunus menghindar dari perintah Tuhan. Nabi Yunus membeli tiket untuk naik kapal untuk pergi ke kota Tarsis. Nabi Yunus udah persiapin semua barang dan benda-bendanya. Pokoknya Nabi Yunus naik ke kapal itu yang menuju ke Tarsis. Nah, pada waktu itu kapal itu kena badai yang sangat besar. Pokoknya kapalnya itu terombang-ambing di laut karena ada badai yang besar banget. Nah, waktu ada badai yang besar itu, Nabi Yunus pergi ke dalam tempat yang paling ada di bawah kapal. Nabi Yunus turun ke tempat yang paling ada di bawah kapal. Sedangkan orang-orang lain sedang berseru kepada Allahnya. Tolong kami, tolong kami. Seperti itu. Mereka berseru-seru ketakutan karena ada badai yang begitu besar. Nah, Nabi Yunus pergi ke bawah, ruang paling bawah yang ada di kapal. Lalu Nabi Yunus tertidur. Nyenyak
banyak sekali. Nah, setelah beberapa lama ada seorang nahkoda yang mendekati Nabi Yunus, melihat Nabi Yunus sedang tertidur. Bisa-bisanya kamu tidur sedangkan orang-orang lain sedang ketakutan ada badai besar di luar sana. Ayo cepet kamu bangun. Nahkodanya bilang kayak gitu. Cepet kamu bangun, kamu bilang sama Tuhanmu supaya Tuhanmu bisa menyelamatkan kita. Akhirnya Nabi Yunus bangun dan keluar dari dalam kapal itu. Keluar dan ternyata di luar sana sedang ada pelemparan undi. Siapa orang yang kena undi itu, dia akan dilemparkan ke laut. Karena waktu itu semua barang-barang yang berat-berat sudah dilempar semua ke dalam laut. Nah, jadinya waktu itu orang-orang membuat undi supaya ada salah satu dari mereka yang dibuang ke laut. Dan ternyata Nabi Yunus yang kena undi itu. Akhirnya orang-orang yang ada di kapal itu membuang Nabi Yunus ke laut. Pure. Sudah dibuang ke laut, akhirnya badai mulai mereda. Nah, gimana nasibnya Nabi Yunus? Nabi Yunus ditelan oleh seekor ikan yang besar banget. Nabi Yunus ditelan oleh ikan. Nah, tapi Nabi Yunus nggak mati, Nabi Yunus nggak meninggal. Nah, di situ akhirnya Nabi Yunus waktu ada di dalam perut ikan, Nabi Yunus bertobat. Nabi Yunus minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Aku udah melakukan kejahatan, harusnya aku mendengarkan perintahmu. Kalau misal aku mendengarkan perintahmu, semua ini gak bakalan terjadi gitu. Nah, akhirnya selama 3 hari 3 malam Nabi Yunus berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Setelah itu Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Wah, waktu Nabi Yunus keluar dari perut ikan, ternyata ia sudah sampai di kota Niniwe. Nah, ia udah sampai di kota Niniwe, langsung dia menegur orang-orang yang ada di Niniwe. Ayo kalian semua bertobat karena kalian sudah melakukan kejahatan. Nah, akhirnya singkat cerita, orang-orang di Niniwe akhirnya bertobat. Nah, yang kita mau ambil, yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Yunus, yaitu tentang taat. Awalnya Nabi Yunus ini gak taat sama Tuhan Yesus. Nabi Yunus disuruh ke kota Niniwe, malah Nabi Yunus perginya ke kota Tarsis. Nah, kalau misalnya Nabi Yunus waktu itu taat sama Tuhan Yesus, kira-kira bakalan ada badai yang besar itu enggak ya? Pasti enggak ada. Karena Nabi Yunus mau denger-dengeran sama Tuhan, mau nurut sama Tuhan. Nah, kadang kita anak-anak Tuhan juga suka kayak gitu. Misal kita disuruh sama mama papa deh, terus kita suka bilang nanti dulu deh, nanti aja deh, kayak gitu. Sedangkan pasti orang tua kalau nyuruh kita pasti ada sesuatu yang baik, ada hal baik ke depannya. Nah, mungkin kita belum tahu, tapi pasti itu akan baik. Nggak mungkin orang tua kita, terlebih Tuhan, nggak mungkin nyuruh kita yang buruk-buruk, yang aneh-aneh, nggak mungkin. Nah, pasti kita disuruh yang baik-baik. Nah, oleh sebab itu, ayo kita mau belajar denger-dengeran, kita mau belajar taat sama perintah Tuhan, sama perintah orang tua, sama perintah guru, dan orang-orang yang lebih dewasa dari kita, untuk kita coba taat sama mereka. Pasti ada sesuatu yang baik yang bakalan terjadi dalam hidup kita. Kalau misalnya kita nggak denger-dengeran, kita nggak nurut, nggak taat,
itu bakal berakibat sama diri kita sendiri. Mungkin kita jadi sedih, mungkin kita jadi kecewa. Tapi kalau misalnya kita mau belajar taat, pasti sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupnya kita. Oke, sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo kita mau tutup dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hati kami Tuhan Yesus agar kami selalu mau taat, agar kami mau selalu dengar-dengaran Tuhan Yesus, dan kami mau belajar Tuhan Yesus untuk taat Tuhan Yesus sama perintah-perintah Engkau. Kami mau belajar taat sama orang tua, kami mau belajar taat sama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan memberkati.